Apalagi yang Pak Ucup mau tanya? Pak Nan, Apalagi? Garuda itu kan orang ambil barang di Garuda, jadi tidak ada Orang berutang. ya, tidak ada back checking, tidak ada cek slick, Ya. tidak ada limit tanpa DP. Jadi memang dipermudah. Tanpa DP juga? Tanpa DP. Oke. Memang dipermudah barang di Garuda itu. Cuma saya mau tanya ke Pak Adnan dengan Pak Dari, kira-kira bagaimana kalau terjadi tunggakan dari konsumen ini tidak melakukan pembayaran? Ya. Oke. Oh, kalau ini pakar Pak Dari, Am. Jawab pesan itu, Bang. Kenapa, Mi? Supaya orang dapat dengar. Begini, ada kalanya kita ini kan memahaminya, kalau di Garuda yang Bapak pimpin ini kan dia sewa beli, sistemnya sewa beli. Ya. Nah, berarti konsumen itu dia sewa barang. Sewa barang itu sesuai dengan kesepakatan yang disepakati antara yang si konsumen itu dengan perusahaan. Nah, kalau misalnya perjanjiannya sewa itu 10 kali, jadi selama 10 kali dong bayarnya setiap bulan. Ya. Kalau tidak mampu bayar sewa, namanya juga sewa. Kasih pulang juga ini barang. Jangan lama-lama mau rusak nanti. Siap. Kasih pulang. Kalau tidak mampu sewa. Nah, kenapa sistemnya sewa? Daripada pinjam-pinjam terus kasih pulang, pinjam ulang lagi, kasih pulang lagi, sewa ulang, kasih pulang. Mendingan, kan perusahaan suka kasih kesempatan 10 kali sewa saja. Setelah 10 kali sewa, ambil ini barang. Ya. Tuang semua kasih. Itu yang disebut dengan sewa beli. Beda kalau dengan finance macam mobil, auto atau motor. Nah, itu beda. Kenapa? Karena kendaraannya di konsumen, surat-suratnya berharga itu di perusahaan. Nah, kalau surat-surat itu berupa BPKB, itu kan bisa dipinjamkan di bank, itu disebut dengan surat berharga. Dan mobil atau motor yang ada di konsumen, itu kan bisa dijual. Ya. Kan begitu. Kalau untuk sewa beli, jaminannya kan cuma KTP, Pak. Betul, Pak. Itu pun cuma fotokopi, bukan KTP asli. Kira-kira begitu menurut pendapat saya sih. Siap. Jadi kira-kira kalau terjadi hal itu, langkah apa nanti yang perusahaan ambil? Biasanya, kita kan kalau sudah ada kontrak dengan pihak Garuda, dengan Bapak. Mesti ada kontrak itu. Iya, no? Oh iya, mesti ada. Betul. Siap. Jadi kita somasi, Pak. Nah, Ya. kita somasi 2 kali. Somasi 2 kali itu adalah sebagai alat bukti awal begitu, berupa surat. Nanti kalau kita bikin lapor, artinya konsumen itu kita sudah ingat secara patut. Kalau mereka tidak mau indahkan itu, tidak ada tanggapan, berarti sudah tidak itikat baik. Kalau sudah tidak beritikat baik, ya harus kita laporkan. Baik itu tindak pidana, ataupun kita bikin saja, gugatan GS, gugatan sederhana. Gitu. Yang gugat, Pak. Yang melapor lagi. Gugatan sederhana cuma 25 hari, Pak. Tidak lama. Siap. Begitu sih. Begitu kalau menurut pendapat saya. Kira-kira Pak Adnan lagi yang lebih. Sudah. Beliau pakar dalam perkara begitu. Nah, dan itu bukan hanya beliau cerita, beliau so bikin itu. Ada yang beliau somasi, barang dia so pergi jual di mana lalu di Ternate ya. Iya, boleh kembalikan. Dia kasih pulang kemarin. Karena kalau dia tidak kasih pulang, masuk penjara, Pak. Begitu. Apalagi yang Pojok mau tanya tentang konsumen yang menunggak ini. Saya rasa cukup, Pak. Mudah-mudahan semua konsumen Garuda lancar. Harapan kita bersama. Ya. Harapan semua itu. Hanya memang konsumen ini untuk teman-teman, kalau kalian ingin menjadi konsumen atau melakukan pinjaman atau berhutang, sebisa mungkin kita mengukur kemampuan kita. Bahwa kalau misalnya kita pendapatannya misalnya 10 juta, ya sebisa mungkin hutang kita jangan melebihi itu. Betul. Kita Allah nasihati, kita Allah banyak sekali hutang. Melebihi lagi. Dia pokoknya DP teori bagi kalau mau tidak pakai. Cuma dia lagi dari pendapatan itu. Kalau tidak habis ini macam. Bagi saja, Pak. Siap. Nah, Jadi deal sekarang. oh, dia harus deal, tidak boleh deal. Deal, Pak.